nggak pede ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Ini gue lagi ditemenin dua orang pusing juga nih sama pening. Cuman yang satu suaranya bagus, yang satu suaranya kayak pilkada di TPS kosong berapa gitu. Dengan siapa, Bu? TV. Kalau ibu ini siapa, Bu? Ibu Rumi. Oh. Ibu ini emang kenapa lagunya bisa sedih-sedih gitu? Tadi kan nyanyi lagu Jerah, lagu Lesti, lagu Inka Kristi. Itu lagunya sedih-sedih semua, Bu. Emang ibu pernah diapain sama suaminya? Pernah diapain ya? Banyak hal. Tapi kan semua itu diekspresikan dengan lagu. Jadi nggak harus membalas. Cuman ya sudahlah. Kita nyanyi, ngeplongin pikiran, ngeplongin rasa sakit hati itu dengan lagu. Jadi kita bikin happy badan kita sendiri gitu loh. Happy enjoy. Oh ya juga ya. Kalau Anda kenapa ini sering karaokean? Sering dibikin pening juga nggak sama suaminya? Enggak juga sih, karena suka aja. Suka nyanyi ya. Mulai suka nyanyi awalnya sih enggak. Tapi setelah kesini tuh lebih seneng ke nyanyi-nyanyi gitu. Gimana coba? Emang kalau di rumah sering nyanyi gitu? Enggak. Enggak boleh sama suaminya ya? Iya. Emang musik haram ya kalau buat suaminya? Iya, apa sih aurat ya? Aurat. Ketika kita bersuara apa itu aurat itu termasuk aurat gitu. Nah, aurat lu ngerasa aurat lu ganggu orang nggak? Enggak. Tapi kok sama orang rumah lu nggak boleh? Apa sih yang namanya suara lebih keras itu mereka bilang aurat gitu sih. Lah, cuman kalau orang ngaji di masjid aurat nggak tuh pakai toak? Kalau laki-laki enggak, tapi kalau perempuan katanya iya gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh ya pakai pengeras suara itu nggak boleh. Aurat. Laki nggak boleh juga. Boleh, kalau laki boleh. Berarti laki aja dong yang karaokean, gak usah perempuan ya. Kalau ibu gimana bu? Main musik itu dosa nggak? Aurat nggak itu? Enggak lah, hiburan. Musik itu hiburan, pelepas lelah yang bisa dinikmati di mana aja, nggak harus keluar rumah. Oh iya juga ya. Tapi kata Mbak ini dosa kata orang rumahnya. Secara Islam mungkin iya, ya kan. Secara- Secara akidah kita itu iya mungkin. Tapi kan kita hidup di zaman sekarang ini gimana sih? Kalau itu masih wajar-wajar aja ya, kayak nikmati kehidupan dengan bernyanyi. Oh kalau secara Islam memang nggak boleh ya berarti ya. Mungkin sih, aku juga udah pernah denger sih sering-sering. Tapi kalau di luar agama Islam boleh malah gitu ya. Ya bisa jadi, buktinya yang di gereja kan nyanyi, ya kan? Iya tapi kenapa ibu nggak ke gereja aja nyanyinya? Ya belum aja. Nanti kita kan bakal tukar, kalau bisa tukar kultur kita gitu loh, secara agama Islam Kristen dengan cara apa sih kita tuh toleransi itu. Jadi Oh berarti sekarang orang Islam nyanyi di gereja boleh gitu ya? ya enggak dong. Hanya collab boleh di Collab luar boleh? dari gerejanya. Oh kirain Lah, kirain ini tadi maksudnya itu. nanti kita dihujat kalau di gereja nyanyi-nyanyi gitu kitanya berhijab. Waduh, bahaya. Tapi kan di gereja banyak juga yang pakai jilbab. Iya sih, itu Yang tadi. biarawati itu? Bukanlah berbeda itu. Itu namanya jubah. Oh jubah inilah ya. Jubah jaula juga pakai jubah ya. Iya dong. Oh, cuman be Sedikit-sedikit aja, maksudnya tuh ada beda tapi sebenarnya arahnya sama sih. Mengesahkan Tuhan. Kita memang untuk apa sih? Bisa dibilang itu Tuhan kita itu ya kita menuju kebaikan, sama ajarannya cuman berbeda aja dari cara ibadahnya. Oh, tujuannya sama, ibadahnya beda. Iya dong. Tujuannya sama, ibadahnya. Ibadahnya gimana sih tujuannya sama? Iya, tujuannya sama. Tujuan itu dalam arti kita tuh ini loh Mbak, pengen pengen surga kan tujuan kita itu sama. Agama itu kan tujuannya sama ya sesungguhnya, Cuman tapi ibadah kan kita beda. Kenapa kalau tujuannya sama, kenapa harus beda cara ibadahnya, Bu? Ya karena memang ajaran dari leluhurnya seperti itu, gimana? Kita kan cuma ngimbangin aja. Ikuti aturan mainnya. lebihnya bukan ngimbangin. Apa itu namanya? Nasib. Bukan, kalau ngimbangin kan kita nggak ini ya, tapi apa sih maksudnya masuk ke agamanya itu ya apa sih maksudnya bukan mengimbangi gitu kan Apa ya. sih? Padahal
Nanti dipikir dulu. Kelamaan lu mah, orang ibu ini udah mau nyari. Jadi ibu ceritanya gimana sih ibu, kok ibu ini eh bisa nyanyi lagu dangdut yang susah-susah kayak tadi itu ya? Itu emang di rumah nggak ada kerjaan lain tuh selain nyanyi gitu? Ya ada lah, cuman kan nyanyi itu emang dari kecil udah hobi, udah suka lomba-lomba nyanyi, udah kemana-mana. Cuman nasib aja belum beruntung, akhirnya sekarang di pasar, terjun di pasar. Seorang kuli, jauh banget sih dari ekspektasi sebetulnya. Oh, gara-gara faktor nasib juga berarti ya bu ya? Bisa. Tapi ibu percaya nggak sih kalau umpamanya eh rezekinya itu kalau nggak jadi artis mungkin rezeki yang begini lebih baik. Iya, iya mungkin. Nah, ada yang pernah bilang nanti kalau jadi artis lu malah takabur, Mm-mm. suka sombong, suka menduakan ilahi. Nah, karena rencana Allah itu kan lebih baik sih ya daripada rencana kita gitu sebagai manusia. Nah, kalau lu sendiri nyanyi ini sebenarnya dari umur berapa? Dari umur berapa udah itu lu nyanyinya seringnya di sini nih, nggak di rumah, kan gitu. Kenapa baru sekarang lu mau nyanyi? Iya, karena tadinya nggak hobi ya, nggak tahu yang nyanyi itu seperti apa, nggak ngerti, nggak kenal lagu-lagu, nggak kenal, cuman denger doang gitu kan ya, lagu-lagu pop kayak gitu zaman dulu. Cuman kalau nggak pernah terpikirkan gue bakalan nyanyi gitu, enggak. Berarti baru sekarang terlampiaskan. Bukan terlampiaskan, ini bukan bukan terlampiaskan ya, tapi apa sih? Tersalurkan. Kalau tersalurkan artinya gue punya angan-angan di zaman itu, tapi waktu itu aku nggak punya angan-angan apapun tentang apa ya, kesenian kayak gini gitu kan, nyanyi gitu nggak ada, Emang kesenian lu dulu apa? nggak ada. Oh, dagang lah ya seninya ya. Aku orang rumahan ya, jadi yang nggak kenal kayak ginian gitu kan. Gitu. Iya. Baru-baru ini aja ya, baru-baru ini aja aku Baru tahun ini lu nyanyi. Iya. Oh, pantesan lu ini banget kayaknya ya, gembira bener. Tidak pernah bosan. Aku yang dari sana ngedengar di sini nyanyi langsung ke sini. Cus atau ayo nyanyi yuk gitu. Pada aslinya pernah tapi terhibur sih. Ya itu tadi obat lelah. Nyanyi itu kalau kita yang hobi itu obat lelah gitu loh. Cuman nggak tahu ya kalau bagi pendengarnya bagus atau enggak. Yang penting aku pribadi itu nyanyi itu seni yang sangat menyenangkan gitu loh. Dari dulu. Iya. Tapi berarti lu dulu ngerasa tersiksa dong nggak pernah nyanyi kali ya? Enggak juga. Enggak juga, ya biasa aja gue jalanin hidup seperti biasa layaknya mereka gitu kan ya. Baru sekarang ini lu nyanyi. Baru ini ya nyanyi. Pantesan kata juragan batubara si bos pastel yang punya kontrakan itu bilang lu dulunya anggun. Sungguh. Iya, tapi sekarang kenapa lu kayak biduan kayaknya? Kalau joget-joget gitu. Nggak tahu kenapa ya, mengalir aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di luar pasar gini ya, gue tetap seperti apa yang mereka lihat gitu kan ya. Jadi kalau mereka terkadang ketemu aku di jalan atau ketemu di luar pasar ya, itu mereka biasa aja, nggak yang kamu gitu, nggak. Karena aku biasa-biasa aja, kalem, maksudnya nggak yang aneh gitu, nggak. Kalau di pasar ini mungkin mereka gila bener sih. Kadang-kadang yang dari orang yang kenal terus ketemu di pasar ya Allah, kamu kok jadi kayak gini sih? Ini kamu bener bukan sih? Itu bener. Wah, kamu jadi kayak gini? Ini kamu bukan sih gitu loh, sampai ya. Tapi ketika mereka yang orang pasar ketemu aku di luar pasar, tumben waras gitu kan ya. Loh, aku ini memang waras gitu. Bahasanya seperti yang layaknya orang gitu. Nah, kalau joget-joget itu termasuk aurat nggak itu? Dosa nggak? Aku nggak bisa bilang apa sih, tapi ya kemungkinan kalau suara aja aurat ya untuk wanita, apalagi joget-joget gitu. Ya, mungkin itu satu kesalahan kalau dipandang mereka yang punya apa, maksudnya ya, dari ini mereka gitu kan ya. Kalau nyanyi aurat, suara aurat. Suara itu aurat. Ngaji aja, perempuan aja kalau menggunakan mic pengeras itu aja aurat. Kalau laki nggak apa-apa. Kalau laki nggak apa-apa. Gitu. Itu yang aku dapat ya. Berarti kalau perempuan itu ngaji aja dosa pakai pengeras suara. Ngaji aja nggak tahu dosa apa? Enggak. Kalau kata lu aurat itu, tadi- ya aurat itu aurat, ngaji
di masjid ataupun ngaji di mana pakai pakai pengeras suara itu aurat ya, nggak boleh. Ngaji itu harus di dalam kamar. Terus bersuaranya lebih lirih gitu, itu yang sebenarnya sih gitu. Ngaji aja aurat, nggak boleh perempuan. Kalau Apalagi? dengan pengeras suara ya gitu. Apa kabarnya nyanyi nih? Dosa juga berarti. Oh, mungkin lebih yang luar biasa. Kalau ibu ini nggak setuju lah ya bu ya, kalau aurat itu nyanyi itu aurat ya. Karena enak nyanyi ya bu ya. Ya bagi kita yang suka ya sah-sah aja sih. Selagi kayak aku pribadi tuh aku kan nyanyinya slow, sukanya yang slow, nggak suka yang remik-remik itu taunya ya di pasar. Maksudnya, oh temanku suka kayak gini, mengimbangi tadi tuh. Tapi untuk aku setiap aku ikut festival atau apa gitu selalu yang ku nyanyiin tuh lagu original yang lama. Karena kan biasanya yang tema-tema yang seperti itu sih yang dimasukkan dalam perlombaan tuh. Kalau lagu sekarang kurang nggak ada malahan. Mau zamannya berganti kayak apapun yang tetap yang diseleksi untuk lagu kita, list kita tuh pasti lagunya zamannya LP, Rita Sugiarto, pasti Isdalia. Yang lama-lama malah yang kesini artis-artis sekarang jarang. Paling enggak Lesti yang masuk. Lebih enggak ada. Paling dapat juara di mana bu ikutan lomba bu? Pernah di radio pernah. Tahun berapa tuh? 2008 Masih gadis itu? SMA Oh, 2008 masih SMA. Berarti umurnya berapa sekarang? 34. Ya Allah, baru 34. Kirain ibu masih 24 umurnya. 34 terus dari SMA itu ikut lomba KDI 2 ikut sampai Palembang. Sampai Palembang. Gagalnya kenapa bu? Gagal jadi Ujian artisnya? nasional pulang. Karena ujian nasional terlalu banyak sampai 2 mingguan tuh terkatung di Palembang di mes di 35 orang posisinya itu KDI 2 barengan sama Nasar dia orang tuh. Kita dirombak jadi 5 besar, masuk tuh 5 besar aku. Kamu tuh dari Lampung gitu kan ya? Dari Lampung. Tapi ikut perwakilan Palembang karena di Lampung nggak ada. Dari Batara itu nggak ada. Kita di masukin ke Palembang. Zona Sumatera kan Palembang sama Medan waktu itu 2 itu aja. Jadi aku di Palembang masuk itu 10 besar diundi lagi, telepon dari sekolah ujian nasional. Orang tua juga ngomong lu mau jadi penyanyi gak usah pulang, lu mau sekolah lanjutin kata dia. Emang dari dulu memang mimpinya jadi artis sebetulnya karena merubah nasib yang paling hobi yang menghasilkan dan mengangkat derajat orang tua, pengennya gitu ya dulu ya. Nggak jauh dari Lesti cerita ngomong Pasti punya tujuan hidup ya. aku suka banget sama Dengan Lesti caranya karena masing-masing. apa? Itu gua dulu masih yang tua-tua biduan-biduan senior loh yang lomba di Batara itu aku lo masih 16 tahun 16 tahun lomba lagunya waktu itu sama Zainal itu Rita segala ini terus dari Zainal ke lagunya si ini traumanya si Yunita Ababil masuklah ke Palembang diseleksi lagi lagunya Pesta Panennya LP masuk lagi sekali lagi naik udah mau masuk ke TV telepon dari SMA aku mau ujian nasional padahal itu dari SMA waktu itu yang rekomendasiin ke radio itu karena waktu itu ke festival lagu Lampung di Unilas itu masuk menang gitu loh jadi memang hobi gitu loh makanya nasibnya jadi kuli di pasar itu mungkin jangan sampai kalau aku sih berdoanya bukan ending aku sih cuman sebuah proses untuk bertahan hidup ya karena memang hidup itu dijalani, mau jadi Jalan segala sesuatu itu harus dijalanin dan mengalir gitu kan. sampai nasibnya berubah. Makanya kadang kalau ngelihat orang nyanyi itu gatel juga pengen nyanyi, tapi untuk nyanyi kayak happy ramean kayak di sini aku adaptasi sih, bukan nggak suka. Oh gitu ya, tapi kok aku nggak bisa ya kayak gitu bukannya nggak bisa, aku ada malu gitu loh. Asli aku tuh ceria tadinya, cuman berubah ke sini tuh karena keadaan. Ya gitulah. Itu dari SMA mana sih kok bisa ada ekskul dangdutnya tuh? Dulu sih bukan ekskul dangdut, itu ekskulnya tuh lagu Lampung. Muli Cangget Agung lah apa. Terus aku juga kan pernah ikut lomba gitu, tahu kan radio udah kamu ikut aja lagu Lampung. Jadi tuh lagu Cangget Agung tuh gua dangdutin. Makanya bisa menang tuh gua kasih cengkok-cengkok di ujung-ujungnya. Jadi membuat ciri Ilmu itu dari mana loh? Dapat ilmunya itu dari mana? Dari Wiro Sableng ya? Enggak lah, dari kecil
namanya orang tua tuh, namanya orang tua aku tuh kan orang kampung lah ya, jadi tuh selalu setiap gua tuh masih kecil tuh yang disetelin tuh lagunya LP Rita, terus LP Rita, terus yang lain-lainnya banyak tuh, Reza Umami lah, siapa itu yang lagu-lagu lama, jadi nempel, jadi gue dengerin, oh ini salah, dan pernah waktu itu nyanyi di kondangan ditarik jadi biduan, kayaknya sekitar SMP kelas 3 sampai SMA lulus deh, lumayan buat jajan sekolah. Di panti, mamaku meninggal dari aku di sini, di dekat SMA 5 itu rumahku Bypass. Oh, di kuburan itu ya? Masih tetangga ya, Bos. Ya nggak tahu. Emang SMA-nya di mana sih? 12 Oh, SMA 12. Tahun berapa lulusnya tadi? 2008. Lulus tahun 2008. Heeh. Oh, Adik kelas lu ya berarti. sok tahu lu nih. Orang gua sekolahnya jadi mana? 2008. Jadi maksudnya kalau nyanyi itu memang suka. Jadi mengenang orang tua, ibuku kan emang suka nyanyi. Tapi cuma nyanyi-nyanyi doang. Cuma nyanyi-nyanyi doang. Jadi kalau itu, ayo yang sering ngikutin aku nyanyi setiap dari panggung ke panggung, kalau kondangan tuh mama aku, naik, bisa. Jadi itu dia. Dan waktu aku mulai jadi biduan tuh aku berpikir banget, aku tuh seorang anak yatim yang tinggal di panti asuhan, kok jadi biduan tuh, tapi nggak lepas jilbab, aku pakai jilbab, cuman orang tuh lebih menghargai, saya tuh cari sangu sekolah tahu gitu loh. Itu aku berjalan sampai kelas 3 SMA, terus aku mutusin aku kuliah dulu dari panti juga sih, beasiswa juga iya, keluar aku dari panti, di situ aku udah nggak jadi biduan lagi, aku sambil kerja gitu. SMA 12. Di ini. Iyalah di kolab ya. Oh, iya. Lah, bapaknya masih ada itu waktu itu? Masih. Sekarang masih juga lah ya? Masih. Alhamdulillah lah. Ibunya meninggal waktu SMA. SMP. Oh. Jadi memang sudah keras hidupku gitu. Dan dari nyanyi itu sebenarnya banyak rezekinya aslinya. Cuman aku berpikirnya coba cari opsi lain gitu loh. Kan Boleh nanya nggak, waktu itu 2008 atau di zamannya itu, kalau biduan, lo kan pernah biduan gitu kan, ada nggak sih misalnya dari pandangan mereka itu kan yang namanya biduan itu kan dianggap gitu kan ya, kan aku pakai hijab. Dianggap dosa. bukan dianggap dosa ya, apa sih maksudnya ya, di mata masyarakat itu biduan gitu kan ya, Tapi kan aku sempat sadar gitu ya, sebenarnya sadar bahwasanya itu nggak sampai kayak gitu, karena aku kan pakai hijab. Udah itu lagu yang aku nyanyikan lagu slow, mainnya cengkok dari dulu. Jadi orang tuh kenalnya ya lu ikut kompetisi aja, ngapain lu jadi biduan. Jadi itu jadi biduan tuh untuk sangu sekolah, jadi setiap ada lomba aku ikut. Jadi di rumah tuh piala banyak, alhamdulillah. berarti lo punya prinsip lah ya, waktu itu jadi biduan tuh punya prinsip lah ya. Jajan, bukan buat aneh-aneh, bukan buat digangguin orang, cuma bukan buat mempercantik diri untuk yang kayak gitu-gitu, enggak. Untuk sangu sekolah adekku, aku kan yang sekolahin adik juga. Dulu dia dari nyanyi. Oh, punya saudara kandung Punya berarti. satu, sama-sama aku bawa ke panti karena kan orang tua tuh kurang ngurus dulu ya. Kurang ngurus. Oh, jadi- bapaknya nggak ada berarti. Iya gitu, ada, cuman kurang ngurus gitu. Jadi aku ke panti lah. Oh, iya juga ya. Itu waktu ke Palembang ikut KADI itu yang ngebiayain siapa tuh? Aku kan udah dapat dari ini pemerintah sih waktu itu. Jadi udah ada mesnya yang pasti. Namanya kita kan baru meranjat ke situ, cuman bawa baju aja dari rumah, cuman bawa mimpi bisa loh jadi artis gitu saat itu. Iya, gagalnya gara-gara ujian nasional itu ya. Ya, mau coba lagi waktu itu ikut Bintang Pantura, coba lagi udah di tab kita lewat online kan. Udah bisa masuk Jakarta, gagal laginya kenapa? Aku punya anak, kasihan aku tinggalin. Kita cuman berdua soalnya di rumah. Kalau aku tinggalin dia, andai kata aku titipin ke panti tempat aku dulu, bisa aja. Cuman mikir lagi, apa mau selamanya gue kayak gini, gue ngejar mimpi gue, anak gue nggak keurus. Sekarang aja susahnya sama gue terus gitu. Gue belum pernah nyenengin dia sih gitu loh. Yang selalu gue didik keras terus sama anak gue tuh. Enggak ya. Tuh. Pantinya yang di mana sih? Pantinya di Koroba Mulia tuh. Itu baik banget itu. Di Dekat rumah, dekat bebas. Di mana-mana hatiku senang. Jadi banyak orang baik yang menolong gitu. Kita baik ya, tujuan kita baik dimanapun Jadi aku tempat. tuh walaupun aku biduan nggak pernah dituduh, nggak pernah dicibir gitu ya. Untuk penampilan itu kan aku pakai hijab. Yang kedua aku memang pakai kualitas gitu loh. Jadi
mengandalkan aku bisa nyanyi, bukan karena dari goyang-goyangan, dari ngerayu-ngerayu orang, enggak. Cara Gitu. kita lah ya, seenggaknya cara kita ya. Aku juga diundang-undang ada acara gitu, diundang sejam berapa itu sering, dan sampai sekarang sebetulnya. Cuman balik lagi ke aku mikirnya kalau aku ngandelin itu doang, aku di rumah itu jobnya sebulan itu belum tentu ada. Mending kita yang pasti-pasti aja nguli di pasar ya kan. Hanya deh kata orang yang baru ketemu aku sekarang ada mikir, kok lu jadi kayak gini, kan dulu nggak gini. Kita kan faktor kepanasan juga kuli loh. Gitu. Faktor nasib juga ya. Kepanasan. Semangat ya, tetap semangat ya. Artinya ngeliat Tete nyanyi aja aku langsung lari ke sini. Jiwaku tuh masih pengen yang ngelihat orang nyanyi, aku pengen nyanyi, ngelihat orang yang apa ya yang kira-kira gitu kan ya bisa aku naikin. di aplikasi ada. Aku Star Maker ikut. Tadinya aku mau ikut lomba. Star Maker tuh temennya banyak ya. Ada tuh aplikasi Star Maker. Sampai aku download 2, bikin akun 2. Sampai aku punya family sendiri. Sampai aku lomba sama orang. Sampai collabnya sama orang India atau apa, aku nyanyi lagu India, lagu apa aku ikutin, lagu Turki segala aku belajar gitu. Disitulah jiwaku sebenarnya muncul. Daripada dunia nyata ini sebenarnya cuma untuk kehidupan perpanjang kita aja, yang aslinya itu dunia itu tadi. Star Maker kayaknya banyak yang ngadain apa farm itu ya kan, ngadain aku itu aja kan menang-menang terus. dapat itu kan biasanya ada ya 2,5 juta. Sering tadinya aku collabnya sama orang Jambi atau apa itu banyak. Terus sekarang kan larinya ke ini kan TikTok tuh. TikTok ini Kenapa nggak lo TikTok ya, siaran langsung pengikutnya belum bisa live, belum 300, harus 300 pengikut. satunya itu yang bisa untuk live itu apa sih? Reseller apa ya TikTok apa sih? Ya itulah pokoknya. Tapi sebenarnya duluan bisa ngaji apa nyanyi? Ngaji lah. Memang tuh. Nah justru itu aku belajar ngeliat siapa sih Isdahlia tuh ya. Sidahan loh aku awalnya Itu bisa nyanyi karena dia bisa ngaji ya. Makanya gue ikutin ya. Gue ikutin ternyata. Oh ya. Ternyata kalau kita bisa ngaji, nyanyi bisa ngikutin gitu kan ya dari cengkok-cengkoknya itu. Dari situ ini gitu. Padahal sih cuman ini aja iseng-iseng doang nyanyi gitu kan. Gak taunya ya. Oh, ternyata ya. Gak taunya di pasar ini semuanya seneng nyanyi gitu kan ya. Yang hiburan ketika aku ada di pasar ya nyanyi, tetangga ikut nyanyi sampai yang punya toko nih ya bos tokonya ini si Bu Kenti. Ya Allah, Mbak itu katanya itu orangnya pendiam. Terus orangnya pokoknya kalau sama tetangga ini ya, kok dia tuh nyanyi bergabung gitu kan. Jadi ketika aku ada di sini mereka keluar semua hobi-hobi mereka itu kan ya. Vibes yang bagus. Tapi sewaktu lo ngedenger dia nyanyiin ya, lo kan heran pasti ya. Kok ada orang nyanyi sendiri kayak orang gila kan seenggaknya. Lo awalnya gitu. Nyanyi sendiri. Ya kan aku sering jualin kuenya Mbak Ria. Kue goceng. Nyanyi. Kataku gini. Kok orang itu nyanyi sendirian hancur banget lagi suaranya. Baru kali ini loh dia ngomong, ada orang ngomong hancur gitu. Ya benar. Bener gitu kan ya. Bukan gitu. Kak, dirimu nih nyanyinya kurang mengenakan lagu. Sebenarnya kita nggak nyampe juga, nggak masalah. Cuman tuh jangan lebih gitu loh dari notnya. Jadi kalau lebih itu jatuhnya bosan gitu. Bener. Coba lah lu kalau udah masuk ke namanya ini kan bukan perlombaan ya, bukan perlombaan. Tapi kalau lu di komen tuh nyanyi tuh, sakit hatinya ada pasti. Bukan sakit hati ya, jadi motivasi. Oh iya gue masih kurang gue di mana ya gitu. Gue paling suka ya. Tapi gue pas di Lamban Samba rombongan ya, kata teman-teman di orang tuh, mbak kamu duluan yang nyanyi. Jadi ketika nyanyi itu mereka tuh ngajuin gue duluan nyanyi di live itu kan ya. Karena mungkin gue mungkin itu ya. Jadi ketika gue nyanyi dapat 4 lagu di Lamban Samba. Itu kan kafe yang luar biasa ya, Lamban Samba. Jadi pas gue mau turun dipanggil tante, kata si mbak itu, tante mau bikin video karena makanannya itu ya yang udah kita pesen, yang udah dipesen itu tuh udah ini mau dibikin video dulu, bahwasanya kita hadir di situ gitu kan ya. Ada pengelola kafenya mungkin itu, mbak jangan turun katanya gitu, nyanyi aja terus, nanti
berhenti lagi. Udah biarin aja, nyanyi aja, nanti saya turun. Udah nyanyi aja, dia memaksakan. Tapi waktu itu aku nyanyi ada apa lagu-lagu ada band kayak gitu, pop gitu kan ya. Nggak boleh turun coba. Maksudnya udah nyanyi aja. Suasana. Dan kalau pop lumayan, kalau pop di dangdut yang kurang. Yang gue kurang ya. Tapi- Kalau pop lumayan. Tapi kalau sebagai orang baru, orang awam, lu ngeliat dia aneh kan ya? Kok orang itu sendirian nyanyi gitu kan? Ya, Sepede awalnya. itu gitu. Enggak sih, kalau aku nilainya enggak gitu Bang. Aku nilainya gini. Setiap aku dengar di tempat Om itu, Om Tekwan, aku cuman ngedenger gini. Oh, itu cara happy dia ya, seperti itu ya, gitu loh. Karena gue jujur, gue juga orangnya bukan orang yang senang gitu loh, bukan orang yang happy dengan kehidupan gue. Jadi, oh ini orang menikmati kehidupan dia dengan bernyanyi sendiri. Lo ngeliat gue tuh seperti apa gitu? Kayak Itu cara lu untuk lu happy itu. Oh, cara gue ya beda gitu loh. kalau misalnya gua ngeliat dia ini ya nyanyi sendiri, itu karena banyakkan trauma dalam hidupnya. Nah, kalau gua ngeliatnya gitu, karena nggak mungkin namanya orang waras itu nyanyinya lama bener. Orang tuh kalau selingan kan satu lagu, dua lagu udah. Kalau namanya isengan. Tapi kalau dia kan berjam-jam ya nyanyinya. Dari jam berapa lo ini? Dari jam 12 siang sampai jam 12 subuh. Iya, karena apa? Gue pikir ya, daripada gue kemana-mana dan di sini udah emang nih gue di sini gitu kan ya. Daripada pandangan orang gue kemana-mana ngapain gitu kan ya. Kalau gue di sini mau nyanyi mau apa, ini tempat ini gitu kan ya. Toh nggak gue ngapa-ngapa gitu kan. Itu aja sih. Tapi dengan cara gini lu jadi terkenal tau teh. Nah, lo. Banyak orang yang tahu, oh iya di sini tuh rame tuh tukang nyanyi tuh, ini tuh happy orangnya. Bagus itu, Iya. positif tau. Nah ini nih pemilik tokonya nih, makanya gue bilang yuk ramaikan pasar Jadi rame. ini. Nanti dulu, jangan ke situ dulu omongannya. Lu Tapi tau nggak? Tapi ya gini ya, waktu ini kan masih berjalan pasar jam 8 sampai jam 12 ya setengahnya. Itu di antara jam 9 sampai waktu itu sempet ramai sih pasar ini kan ya. Jam 9 sampai jam 10-12an ya. Kadang-kadang pelanggan gua tuh di dalam itu suruh nyanyi ya. Dan ketika gua nyanyi nih, ada orang belanja di dalam toko ini, tokonya udah ini. Tahu-tahu ngasih uang ya. Ini kasihin Mbak itu. Mbak, ini kenapa kamu ngasih duit? Kataku kan ya, kamu kan nggak ngambil baju. Apa kamu tuh ngasih, maksudnya biasanya kan orang nitip baju terus ngasih duit ya kan. Ini kebanyakan kan gitu ya. Terus udah karena gue suka lu nyanyi, kata dia gitu kan ya. Udah tuh satu ya. Terus besok lagi nyanyi si ibu-ibu loh. Ibu-ibu tuh bilang kayak gini, Dek, adek ngamen ya? Bingung ya, karena aku dagang kok dibilang ngamen. Jadi aku bilang, iya bu ngamen, kataku kan ya. Terus kata dia, kenapa bu? Ibu ini mau ngasih uang katanya kan ya, tapi duitnya udah habis, cuman ibu punya kue, tadi ibu punya beli kue banyak, terus ada kue yang enak, katanya kan gitu, boleh nggak dibayar dengan kue? Oh ya Allah, masya Allah, iya bu, mau, kataku kan ya, diambilin si kue itu ya, kata teman-teman dia orang tuh, itu mah kue enak katanya gitu kan ya, ini buat kamu orang, kataku kan, enggak buat kamu, hadiah kamu orang, katanya buat hadiah kamu nyanyi, saking ya ibu itu ya. Tapi lu setuju nggak kalau mereka itu ngasih lu duit karena kasihan sama lu? Enggak lah. Enggak setuju. Karena gue kali heboh, saking hebohnya gitu kayak jadi mereka tuh belanja tapi bahasanya mereka bahagia gitu ya. Dapat bahagianya gitu, menurut gue gitu sih, sampai keluar itu ini kasih katanya, suruh si Uday itu ngasih, kataku Ya, cuman apa bedanya sama orang nyanyi di lampu merah, ngamen di bis, Beda ya. kasih duit? beda ya, bukan karena uang, sesungguhnya kita nyanyi itu bukan itu sih, tapi apa Besti? Ya karena itulah menghibur diri, jadi membawa aura positif ke orang lain. Gitu loh. Dan diri kita bahagia. Dan aku termasuknya pelit kalau disuruh nyanyi, males apalagi di pasar. Di depan, di tengah itu kadang orang tuh, ayo nanti tak kasih duit ini nih, males. Gitu ya? Sering kok di tengah situ, ayo bude ayam tuh sebelahnya Mbak Ria tuh kue atau siapapun sini dikasih, ini tuh kasih duit nyanyi, kadang duduk sini daripada ngojek, nyanyi aja sini, tukang sayur yang paling depan sana. Cuman aku mikir ada bosen ya kalau aku tuh, tapi kalau kesini tuh ya seneng aja karena di luar dari udah nggak rame, udah tuh memang hiburan juga, tidak menuntut kita untuk nyanyi itu harus apa sih namanya, bagus gitu ya, dari hati aja nyanyi mah. Mereka nyambung karena kan bahagia itu kita ciptakan ya sesungguhnya. Ketika kita sendiri aja bahagia, apalagi bersama banyak orang di sekeliling kita, itu prinsip hidup sih. Orang pasangan, ada pasangan, kita harus punya
seseorang yang baru dalam hidup kan enggak. Itu menurut aku kayak gitu, Oh, bos. berarti ngojek juga nih. Iya, gua kalau pagi tuh ngojek, kalau siang baru gua nyari barang bekas kayak gini, kalau sambil jualan gas atau apa banyak lah. Dicobalah kerjaan, kesibukan. Kalau nanti misalnya disuruh jadi bintang tamu mau nggak? Kita mau kemana? Kan lu nyanyi bang, gua tahu lu. Tahu dari mana lo? Di depan ya, nyanyi di kafe pernah ini. Lu kan Kafe. deket sama mbak itu. Mbak yang Mbak F, mana? Mbak F. Mbak Tempe, M. tempe depan. Siapa ya? Fitri. Oh, ketahuan deh gua. Ini kan Fitri itu kan berteman bener sama gue, posting ini bagus, ini lagi nyanyi di kafe, ini suaranya bagus, lu duduk nungguin dia di belakang kan gue ada bos di situ. Oh atau itu cowok lo mbak, diem aja, Kenapa dia diem? ya malu lah kali, nggak tahu, dia Padahal- kan penuh dengan diam. Padahal sah-sah aja sih. Gua mah sah-sah aja mau dijadiin cowoknya siapa. Kan cuma cowok doang. Oh, cowok doang. Iyalah kalau suami kan harus pakai duit ya enggak? Oh gitu. Ya iyalah. Astagfirullah. Minim-minimnya beli apa? Beras aja berapa kan? Oh gitu. Jadi gimana? Kalau kalau cowok mau lo itu apa? Lo dibiayain atau lo membiayain? Kayaknya dibiayain dia. Ya kalau gua sih terserah ya. Yang mau nerima apanya hidup gua kayak gini ya monggo kalau gua mah. Gua mah mana pernah nuntut orang harus jadi artis, jadi orang kaya. Gua aja ngeliat lu kayak orang gila aja, cuman gua nggak nganggap lu tuh orang kafir. Gitu aja sih istilah kata. Gua masih nganggap lu tuh masih dikasih jalan taubat sama Allah lah, walaupun banyak orang ngeliat lu ih tuh orang gila ya nyanyi-nyanyi sendirian. Ya, Sama lah, gue juga awalnya dibilang gila sama orang tua sendiri lagi sama bapak gua. Bener, pas ikut mau lomba tuh cerita itu udah punya anak tuh, anak umur 2 tahun waktu itu. Latihan kan di rumah pakai speaker kecil aja. Tapi kan sebelahan rumahnya jadi kedengeran. Udah tengah malam kayak orang gila nyanyi lah inilah. Tapi di saat kita menang orang tua tuh ada bangganya. Lah, lo bisa ya. Itu pun itu tahu nggak? Itu satu RT sampai satu kelurahan tuh ngedukung. Awalnya tuh aku diam-diam cuman izin dari RT, Pak saya mau ikut lomba nyanyi Pak ke Jakarta Pak, boleh nggak minta izin ini? Ya udah doain ya ini. Kira-kira ada angin bisa gitu masuk, muncullah dari kelurahan rame supporter lah segala ya mau mendukung lah. Itu jadi tuh banyak yang selangkah lagi nggak jadi untuk jadi penyanyi. Padahal Itu. sebenarnya mimpi banget gua. Itu pekerjaan yang nggak berat, yang nggak ngoyok, badan kita bagus, kita cantik, kita bisa nyanyi, itu hobi kita bisa membuat kehidupan kita, ekonomi kita lebih baik. Itu lo sebenarnya mau gua. Ini perekonomian itu tergantung kita ya. Ketika kita bahagia, maka rezeki itu kan ya. Kita kan mencari uang itu bahagia dulu, baru rezeki menyusul, ya nggak sih? Makanya gua nggak bahagia, terus terang. Bahagia dulu, baru rezeki itu menyusul. Gua berpisah itu gua udah luar biasa, bukan. Ini berdua doang gua sama anak gua, udah 9 tahun. oh gitu. Orang sana juga suaminya. Enggak, orang tataan. Oh, sama kayak dia dong berpisah juga. Jadi gue tuh mikirnya hidup gue ini apa sih, mau apa? Kadang gue marah tuh sama anak gue tuh luar biasa. Kenapa gue harus sampai semarah ini gitu? Gue setelah punya ekspektasinya sangat tinggi untuk anak gue supaya dia tuh jangan sampai seperti bapak dia yang nggak mau berusaha untuk keluarga lah gitu ya. Semuanya gue dikit-dikit nggak suka mukul ini nih, wah nggak ada plus-plusnya gitu. Makanya gue pagi siang malam gue nguli. Makanya orang bilang lu sekarang kayak gini, lu jelek, lu hitam ini nih, nggak keurus. Dulu lu nggak kayak gini. Ya itu dulu kan gue belum punya anak. Gue cuman untuk badan gue, untuk adik gue udah selesai sekolah ya gue cantikin diri gue lah, gue masih gadis gitu kan ya kan. Sekarang ya punya mimpi lah, pengen balik merapikan diri gue, merapikan fisik gue, merapikan ini pasti. Cuman sekarang gue memang dari diri gue pengen ngumpulin biaya anak gue dulu sekolah sampai dia kuliah. Alhamdulillah. Umur berapa sih? 10. Oke deh ya, itu ya tadi ya. Sedih juga ya dengar cerita dua orang yang lagi pening ini. Pikir gua suami lu ada. Nah, bapak lu juga nggak ada juga tuh ceritanya. Maksudnya nggak serumah gitu. Iya, iya. Berdua aja. Tapi satu lagi deh yang buat nutup. Lu jadi lu ngerasa menyesal nggak sih nggak jadi artis terkenal?
dibilang menyesal, itu impian yang tertunda aja menurut gua, nggak ada menyesal. Karena setiap gua dimanapun gua, apalagi namanya jenis kondangan, gua belum nyentong nasi pun gua udah dipanggil aja gua di panggung nyanyi, dan gua pasti pelit suara. Karena apa, menurut gua apa sih, gua ada rasa yang gua males nyanyi gitu. Males nyanyinya tuh udah gua usaha maksimal untuk mimpi itu selalu gagal sama keadaan, kecewa sama Tuhan gua sering. Sering. Berarti lo sempet agak pengen ateis lah ya, pengen nggak percaya Iyalah. Tuhan. Gue udah berkorban, gue udah ngebut, gue bongkar celengan, gue sampai ke Palembang, gue bermodal sendiri, tahu nggak lo, gue dari jadi biduan, gue kumpulin, gue ikut KDI 2 selangkah lagi, gue kagak jebol, gue masih sekolah, giliran gue lagi kerja, gue udah lumayan, adik gue butuh biaya, gue balik lagi ke Lampung, gue udah menikah waktu itu, gue posisi sendiri, gue punya anak satu ini, anak gue ikut lagi Bintang Pantura, gue udah masuk lagi tuh 30 besar lo, udah Jakarta, gue harus pulang lagi karena COVID. Ternyata Coba. banyak sandungan ya ketika lo Gitu loh. Tapi gue di Lampung ini udah sangat ini loh, kalau ada event, apalagi kemarin caleg itu gue diajak untuk nyanyi. Pegang benar tuh. Oh ya udah deh guys, kita sudahin dulu. Oke. Sedih ceritanya nih ya. Ini Mbak Rum nih, orang yang sering pening dan juga pusing, nyanyi sendiri. Ini Mbak ini namanya siapa sih? TV. Oh ya, ini Mbak Tiwi ini temannya Juragan Tempe ya. Yang katanya sering dibilangin pacarannya sama gua. Orang tetangga gua, saudara gua. Kalau pacaran sih enggak ya. Cuman kita saling bantu aja lah ya, namanya orang butuh hiburan itu tadi. Iya. Oke. Jadi ini nih, jadi kalau umpamanya ada perempuan deket sama gue tuh bukan berarti cewek gua ataupun jodoh gua harus nikah. Enggak, belum. Gua nih belum jadi artis terkenal, Jadi jangan salah paham dulu. Kayak orang ini nih, habis fitnah gua kemarin. Tapi ya semua sudah dibenarkan, apa? Maksudnya udah udah selesai ya. Udah selesai. Buat kedepannya lo jangan fitnah gua terus. Karena gue nih belum jadi artis, lo fitnah gue nggak bakal dapet duit, gitu aja ya Mbak ya. Buat Mbak ini anggap aja namanya takdir Allah itu lebih baik. Masya Allah. Iyalah. Dan maksudnya apa sih? Jadi Karena hitungannya lo lebih milih mana sih? Lo lebih milih jadi artis terkenal tapi lo nggak ada Tuhan, atau lo lebih milih jadi orang biasa tapi lo jadi hamba yang taat sama Allah? Itu aja dua pilihan lo. Nggak ada yang enak pilihannya. Waduh, kalau nggak ada yang enak lu nggak bersyukur. Iya benar. Cuman kita itu kan tuh tadi, itu mimpi susah untuk digapai, padahal selalu ada kesempatan sebetulnya. Itu ya. Yang kedua, kalau itu tadi ya, pilihan kedua tuh apa tadi tuh, orang biasa aja tapi bertuhan, ya pasti itulah yang lagi dijalanin sekarang. Ya iyalah. Gitu loh. Karena kan Lagi berdamai sama keadaan aja. nah ya karena gini aja sih, ya di luar sana banyak lah orang yang kaya di dunia, ya kan, berlimang harta tapi agamanya nggak Islam. Lu pilih yang mana gitu aja. Kita ini kan hidup di dunia sementara, ya kan. Akhirat itu lebih lama, pulang kampung kita. Jadi ya buat kalau kita percaya akhirat sih ya. Kalau orang yang nggak percaya akhirat ya nggak apa-apa sih, gue juga nggak ngelarang. oh ya harus. Ya percayalah, percaya. Cuman itu tadi, kalau bisa 30% di dunia ini, kalau gua dari 130% ya dunia, untuk dunia ya. Kalau bisa sedikit lebih baik untuk kehidupan, yang terlalu capek gitu. Suatu saat nanti itu lagi gua gapai sekarang. Andai kata di dunia nyanyi gua belum ada rezekinya, cuman dihargain masih di Lampung aja di sini ya. Udah, mungkin rezekinya sampai sini, tapi di saat ada kesempatan dan gua udah bisa ngumpulin biaya sekolah anak gua udah nggak ada masalah untuk itu, gue bisa berkarir nyenengin diri gue terutama gitu ya, membuat mimpi gue tercapai, kenapa enggak gitu. Toh anak gue juga sebenarnya ngedukung, ibu bisa jadi penyanyi bu, bisa, itu karena dia juga ngedukung, dia juga udah ridho, dan gue juga udah menunaikan gue sebagai orang tua. Anak gue udah bisa gue pondokin, itu udah gue planningin, pondok, SMA dia, kuliah dia, gue udah bisa cukupin itu semua, gue bisa tabung untuk tabungan dia ke depan, gue ambil kesempatan untuk masa depan gue. Karena apa? Gue selalu berpikir hidup gue sekali gue manfaatkan dengan baik. Gue pengen dinilai orang itu dengan apa yang gue punya, apa yang kelebihan yang gue punya, dan yang
pasti itu gue tuh pengen berkarya loh, pengen tahu dunia gue ini ke depan ini apa gitu loh. Lagi gue kejar banget kuliah ini sekarang ini, yang lagi gue jalan ini cuman proses gue, tapi gue bersyukur sih di sini karena banyak orang-orang baik di Iya. pasar apalagi. Iya. Jujur kalau gue sih penasaran tadi. Kirain gue lo tuh orang Kumpung, orang Raja Basa, orang Teluk. Enggak lah. Nggak tahu tetangga sendiri nggak? Ya enggak Ayo juga. jangan. Udah, Kalau sana mah beda RT lah, ya kan? Beda lah. Bukan di sini RT-nya. Aneh-aneh aja. Beda di baru loh, dulu kan beda di. Beda di baru. Iya, Bu. say. Bu ini kayaknya pernah lihat, Bu. Tetangga. Nah, gimana sih? Masih saudaraan. Masih saudara ya, Mbak? Emang dia mah kayak gitu emang. Emang dia gitu, kadang nggak mengakui ya. Ya udah ayo dimatikan. Ayo, oke, makasih ya buat mbak-mbak yang lagi pusing dan juga lagi pening ini. Mudah-mudahan lo bisa nikah lagi, mudah-mudahan lo dapet suami yang baik, Oh, nggak enggak. pusing. Tunggu. Doa ini jangan ya. Iya, Kita jangan. nggak menikah lagi, kita ingin hidup bahagia aja. Ya sayang lah Aku kalau mau nggak kedua, nikah ini. lagi, nganggur nanti, nggak ada yang. Salah, karena itu satu tujuan hidup ya. Ketika, ya kan. Enggak. Siapa tahu lo bisa- Tolong dicabut. Siapa tahu lo bisa naik haji kalau nikah lagi. Masalah amin. Tapi naik haji aja, tapi jangan untuk Udah guys lah ini, pusing gua ngobrol sama dia nih. Nasib bener emang. ngomong ya kan.